Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur Walita dari SDN 3 Tonjong, Kecamatan Pasleman, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan membacakan paparan tentang lomba implementasi program dalam rangka Java for Kids Awards tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan program Java for Kids dengan pendampingan fasilitator. Dalam program Java for Kids dengan pendampingan fasilitator, saya akan membacakan paparan tentang pendampingan oleh fasilitator pada fase 1. Program Java for Kids mengadakan sosialisasi kepada seluruh PIC dan kepala sekolah dari masing-masing sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pasleman dengan bertujuan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang. Selain itu juga ada sosialisasi tentang pemberian manfaat gratis pada siswa dengan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak yang masuk dalam kategori malnutrisi. Di SD Negeri 3 Tonjong pada fase 1 terdapat 8 siswa yang termasuk kategori malnutrisi. Tentunya ini menjadi perhatian khusus PIC sekolah selaku penanggung jawab pada program Java for Kids, serta didampingi oleh fasilitator. Pendampingan oleh fasilitator ini dari mulai memberikan edukasi tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang, pemberian manfaat telur, konsumsi telur, hingga laporan pengukuran berat badan dan tinggi badan siswa. Pendampingan oleh fasilitator ini sangat penting dan membantu bagi PIC sekolah demi terlaksananya program ini yang tentunya bekerja sama mendampingi siswa yang termasuk malnutrisi untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat bergizi. Dan berikutnya saya akan memberikan paparan tentang program Java for Kids tanpa fasilitator. Pada paparan ini, saya akan menjelaskan tentang tanpa pendampingan fasilitator pada fase 2. Pada fase 2 ini merupakan lanjutan dari fase 1, di mana program Java for Kids ini berlanjut dengan tujuan yang sama dengan fase 1, yaitu memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pemberian manfaat telur kepada siswa yang termasuk kategori siswa yang malnutrisi. Namun pada fase 2 ini agak sedikit berbeda dengan fase 1, di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini tanpa didampingi oleh fasilitator, dan PIC sekolah harus mandiri mendampingi siswa yang termasuk kategori malnutrisi. Pada fase 2 ini ada perbedaan, yaitu jumlah siswa yang termasuk kategori malnutrisi dari fase 1 terdapat 8 siswa dan di fase 2 jumlahnya berkurang menjadi 1 siswa. Tentunya ini menjadi keberhasilan bahwa pada fase 1 siswa yang termasuk malnutrisi bisa mengikuti arahan dengan baik dan bisa menerapkan kebiasaan pola hidup sehat serta gizi seimbang, sehingga di fase 2 ini berkurang jumlahnya. Meskipun pada fase 2 tanpa didampingi fasilitator, kami selaku PIC selalu mendampingi ataupun memberi arahan kepada siswa yang masuk kategori malnutrisi, dari mulai edukasi pola hidup sehat, serta menerapkan gizi seimbang, pengukuran tinggi dan berat badan, sampai kegiatan HSJ. Hari Sehat Java itu terus kami lakukan agar program di fase 2 ini
bisa berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan bersama, yaitu menuntaskan malnutrisi pada siswa di sekolah. Dan berikutnya, kami juga akan berikan paparan tentang program yang masih konsisten dilaksanakan. Paparan program yang masih konsisten dilaksanakan di sekolah kami dengan berakhirnya fase 2 dalam program Java for Kids ini tidak mengurangi semangat kami sebagai pendidik untuk selalu memberikan edukasi yang bermanfaat tentang menerapkan pola hidup sehat serta gizi seimbang. Dalam kegiatan senam pagi terus kami lakukan setiap hari Sabtu, tujuannya untuk meningkatkan aktivitas fisik peserta didik agar sehat dan bugar. Setelah itu dilanjut dengan makan bersama seluruh siswa sekaligus mensosialisasikan tentang makanan sehat gizi seimbang. Tidak lupa juga untuk menjaga berat badan ideal dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan siswa setiap 1 bulan sekali. Dan kami juga menghimbau pada teman-teman pendidik agar selalu mengingatkan pada peserta didiknya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih seperti sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membersihkan kuku dan gigi. Dengan melakukan pola hidup sehat dan bersih serta menerapkan gizi seimbang akan menjaga kesehatan fisik serta memperkuat sistem kekebalan tubuh dan tentunya mencegah terjadinya malnutrisi pada anak. Dan selanjutnya kami akan memaparkan beberapa hambatan ataupun tantangan sekolah dalam melaksanakan implementasi program. Dalam paparan ini saya akan bacakan yaitu hambatan dan tantangan sekolah dalam implementasi program. Untuk mempersiapkan dan merancang dalam implementasi program ini tentunya banyak pihak yang dilibatkan, di antaranya semua siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan implementasi program ini. Dan tak lupa juga keterlibatan Bapak Ibu guru yang sudah bekerja keras untuk mengkondisikan siswa-siswinya. Hambatan dan tantangan pasti ada, dari mulai persiapan, yaitu masih ada beberapa siswa-siswi yang berangkatnya kesiangan. Lalu pada saat mengikuti kegiatan, ada juga beberapa siswa yang belum fokus, masih bercanda, sehingga Bapak dan Ibu guru harus bekerja ekstra untuk bisa memberikan arahan. Berkat kegiatan Java for Kids yang sudah dilakukan berdampak baik pada pola hidup sehat dan gizi seimbang pada semua siswa. Solusi yang sudah sekolah lakukan agar kedepannya semua siswa-siswi agar selalu mengikuti program-program yang memberikan edukasi tentang kesehatan serta gizi seimbang agar semua siswa sehat jasmani dan rohani. Dan itulah paparan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan paparan yang sudah saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada paparan